Dahulu kala di Tiongkok kuno, hiduplah 3 biksu tua. Nama mereka tidak diingat hari ini, hanya karena mereka tidak pernah memberitahukannya pada siapapun. Mereka hanya dikenal sebagai 3 biksu yang tertawa. Mereka selalu bepergian bersama dan tidak melakukan apapun selain tertawa. Mereka memasuki desa yang berdiri di tengah alun-alun utama dan mulai tertawa perlahan namun pasti. Penduduk setempat, para pekerja dan orang-orang yang lewat di situ tidak bisa menahan diri ikut tertawa juga. Sampai sekelompok kecil tawa pun terbentuk dan akhirnya tawa itu menyebar ke seluruh desa. Saat itulah ketika biksu tua itu pindah ke desa berikutnya. Tawa mereka adalah satu-satunya doa mereka, karena mereka tidak pernah berbicara dengan siapapun. Di seluruh Cina, mereka dicintai dan dihormati. Orang-orang tidak pernah mengenal guru spiritual seperti itu sebelum atau sesudahnya. Mereka sepertinya hanya menyampaikan pesan bahwa hidup itu adalah kesempatan besar untuk tertawa. Seolah-olah mereka telah menemukan semacam lelucon semesta. Jadi mereka bepergian dan tertawa selama bertahun-tahun, menyebarkan kegembiraan dan kebahagiaan ke seluruh Cina. Sampai suatu hari, saat berada di suatu desa di provinsi utara, salah satu dari mereka meninggal. Orang-orang terkejut dan berlarian dari jauh meninggalkan ladang mereka pada hari itu hanya untuk menyaksikan reaksi dari 2 biksu lainnya. Mereka mengharapkan bahwa 2 biksu itu menunjukkan kesedihan atau bahkan menangis, dan seluruh desa datang ke tempat biksu itu berada. 2 hidup dan 1 mati. Tetapi 2 biksu yang tersisa hanya tertawa lebih keras. Mereka tertawa dan tertawa, sepertinya tidak bisa berhenti, sehingga beberapa warga yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat memutuskan untuk mendekati 2 biksu yang tersisa dan bertanya, mengapa mereka sama sekali tidak bersedih untuk almarhum teman mereka? Dan untuk pertama kalinya, kedua biksu itu menjawab, karena kemarin dalam perjalanan kami ke desa Anda, dia mengusulkan taruhan. Siapa di antara kami yang akan mengalahkan 2 orang lainnya dan mati lebih dulu? Dan sekarang dia menang. Dia bahkan menyiapkan surat wasiat. Di zaman itu, tradisi mengharuskan untuk memandikan orang mati dan mengganti pakaian, serta meletakkannya di tumpukan kayu pemakaman. Tetapi biksu tua itu secara eksplisit meminta untuk meninggalkan pakaian lama itu padanya, karena dia tidak pernah kotor selama 1 hari. Saya tidak pernah membiarkan kotoran dunia ini menyentuh saya melalui tawa saya, wasiatnya menyatakan. Jadi tubuh biksu tua itu diletakkan di atas tumpukan kayu dengan pakaian yang dia kenakan ketika dia meninggal. Lalu ketika api menyala dan mulai menjilati pakaiannya, yang mengejutkan semua orang adalah tiba-tiba kembang api 100 warna meledak ke atas. Akhirnya orang-orang yang berkumpul di sana pun ikut tertawa bersama kedua biksu itu. Jika kita melihat dalam hidup, mungkin satu-satunya alasan kita ada di bumi ini adalah agar kita bisa tertawa dan tidak pernah berhenti mengalami kegembiraan dan tawa. Jadi lain kali ketika kamu menghadapi masalah, bercerminlah dan tertawakan saja masalahnya. Karena kegembiraan kamu itulah yang membuat kamu hidup.